Hai, welcome back to my channel. Kali ini gue, Dava Amrullah, ingin mereview salah satu film yang beberapa hari lalu mungkin telah gue tonton, yaitu Guillermo del Toro's Pinocchio. Kata-kata pertama yang muncul di pikiran gue setelah menonton Guillermo del Toro's Pinocchio ini adalah, ini bukan sekedar film anak-anak gitu. Baru aja kemarin gue namatin seriesnya Guillermo del Toro's yang Cabinet of Curiosities. Gue langsung dibuat tertarik dengan salah satu karyanya yang baru muncul di Netflix juga, yaitu Pinocchio. Ya, seperti kalian ketahui bahwa kisah klasik Pinocchio itu bunyinya seperti ini. Tentang seorang pria tua bernama Geppetto yang kesepian, lalu ia membuat sebuah boneka dari kayu untuk menemaninya. Tak lama peri biru datang dan membuat boneka kayu tersebut hidup dan akhirnya menjadi anak dari Geppetto tersebut gitu. Dalam masa-masa awal hidupnya, Pinocchio itu selalu mencari jati diri. Dia nakal, suka bolos sekolah, mencari sebuah petualangan untuk menyenangkan dirinya, walaupun akhirnya ia mendapatkan kemalangan dari hal tersebut gitu karena ulahnya gitu. Dan ending dari setiap kisah Pinocchio yang ditampilkan adalah Pinocchio berubah menjadi anak kecil sungguhan dan melanjutkan hidupnya bersama Geppetto. Nah, karena itu kan kisah klasik Pinocchio ya. Terus filmnya Guillermo del Toro's Pinocchio ini bagaimana sih kisahnya gitu. Jadi untuk filmnya sendiri berlatar pada saat pendudukan rezim fasis Italia, yaitu Perang Dunia Kedua. Penonton nggak hanya diperlihatkan mengenai rasa kesepian dari sosok Geppetto, tapi kita akhirnya dipertontonkan mengenai apa sih yang terjadi sehingga Geppetto ini kesepian gitu. Jadi di film ini diceritain backstory dari kesepian Geppetto, yaitu karena dia dulu memiliki anak laki-laki bernama Carlo yang meninggal karena perang, karena ada sebuah bom yang jatuh dari pesawat dan mengenai desanya Geppetto tersebut. Nah, terus Geppetto akhirnya depresi, dia larut dalam kesedihan dan bayang-bayang sosok anak yang telah meninggal. Dia mabuk-mabukan dan akhirnya dia membuat Pinocchio gitu dari kayu. Dan uniknya di sini adalah, kalau biasanya Pinocchio itu digambarkan sebagai boneka kayu yang mirip dengan anak-anak dan rupanya yang yang tampan lah, bagus gitu. Nah, kalau di sini karena Geppetto sedang mabuk saat membuat Pinocchio, maka sosok Pinocchio ini merupakan boneka kayu ala kadarnya gitu loh, yang dipaku dengan tidak rapi, terus ya dibuat dengan seperti itulah gitu. Nah, saat Pinocchio dihidupkan juga di sini, Geppetto tua tuh tidak berubah sikapnya dan masih terbayang-bayang akan anaknya Carlo, dan akhirnya hal tersebut menjadi dikte lah. Dia mendikte Pinocchio ini agar menjadi seperti mendiang putranya gitu. Menarik banget ketika Del Toro itu menentukan latar belakang waktu dan tempat dari film Pinocchio ini di Perang Dunia Kedua gitu, karena selain memperluas eksplorasi cerita agar nggak mirip sama kisah klasiknya, latar waktu dan tempat ini berperan penting untuk membuat layer-layer penceritaannya gitu, dimana Guillermo del Toro ini ngangkat perang sebagai kondisi yang berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya dari kacamata anak-anak itu sendiri gitu. Terus di film Pinocchio Guillermo del Toro ini, kalau di kisah klasiknya kita biasa melihat Pinocchio yang belajar sebagai seorang anak. Nah, di film ini kita juga melihat porsi lebih dari Geppetto yang harus belajar menjadi sosok ayah gitu. Selain itu, Del Toro juga ingin memberikan sesuatu hal yang lebih dari sekedar drama ayah dan anak, tapi dia juga ingin menjelaskan konsep afterlife melalui hal-hal gaib yang kids friendly gitu. Selanjutnya, eksekusi dari film Guillermo del Toro's Pinocchio ini juga unik gitu. Alih-alih menggunakan animasi yang pada umumnya, ia menggunakan stop motion gitu, yang diambil dari rangkaian foto-foto dari penyusunan boneka-boneka tokoh-tokoh yang ada di dunia Pinocchio gitu. Teknik ini ngingetin gue dengan salah satu filmnya Wes Anderson, dua film Wes Anderson, yaitu Fantastic Mr. Fox tahun 2009 dan juga Isle of Dogs tahun 2018 gitu. Dan di film Pinocchio ini Del Toro juga
ngajak kita untuk bernostalgia gitu dengan karya-karya lamanya gitu. Saat dia menghadirkan sosok wood spirit atau arwah hutan dan juga death gitu, itu tuh yang sosoknya ini itu tuh mirip banget. Kalau misalnya kalian ingat karyanya Guillermo del Toro itu ada beberapa karakter yang digabungkan dari film Hellboy yang Golden Army, sosok Angel Death dan juga Pan's Labyrinth gitu. Terus ada scene di mana dunia tempat Death tinggal ini tuh benar-benar mirip desainnya sama film Hellboy yang Golden Army gitu, saat dia nemuin Angel of Death gitu, dimana ruangan sekelilingnya dipenuhi pasir dan tabung-tabung kaca yang kalau di film Pinocchio ini diganti dengan jam pasir gitu. Namun sosok Death ini tidak semenakutkan Angel of Death yang ada di film Hellboy, karena udah disesuaikan dengan ratingnya sama kids friendly lah gitu. Selain plot utama dari film ini, yang menarik adalah subplotnya sih, dimana ada karakter-karakter yang berperan dalam mensupport kehidupan Pinocchio di filmnya ini, seperti kisahnya tokoh kriket si jangkrik sastrawan ini dan juga Spazzatura si monyet sirkus dan Candlewick, yang ketiga karakter ini tuh saling berdampak dan memberi pelajaran hidup tuh kepada Pinocchio, dan akhirnya mereka semua nggak cuma jadi tokoh-tokoh yang ada di samping dan sekedar lewat, tapi ngasih impact juga ke cerita Pinocchio secara garis besar gitu. Penggunaan beberapa adegan musikal juga sukses dalam membangkitkan emosi penonton, baik senang ataupun sedih. Lalu komedi-komedinya yang digunakan di sela-sela film itu mampu mengundang gelak tawa sesekali. Apalagi saat gue post WhatsApp sosok Mussolini itu diolok-olok di film Guillermo del Toro Pinocchio ini gitu. Karena itu juga sih salah satu hal yang positif di film Pinocchio adalah Pinocchio tuh nggak cuma ngehadirin kisah anak-anak aja gitu, tapi ya ngangkat isu sosial yang terjadi pada masa itu, pada masa Perang Dunia Kedua gitu, dan gimana sih worstnya Perang Dunia Kedua itu, khususnya di Italia ya tempatnya Pinocchio ini gitu. Jadi kesimpulannya tuh adalah Guillermo del Toro Pinocchio ini salah satu film paling dicintai tahun 2022, dengan semangat baru dalam mengangkat kisah klasik anak-anak melalui pencapaian teknis yang baik, renungan terhadap perang, kisah drama ayah dan anak, trauma dan tragedi, serta harapan baru yang segar gitu. Life is such a wonderful gift. Thank you so much telah menonton video review ini. Jangan lupa subscribe my channel, jangan lupa like video ini, dan don't forget to follow me on social media. Sampai jumpa di video-video review selanjutnya, and bye-bye.